Yang pertama, hormati kedua orang tua. Pakanjati bateta matumani lauli indo abota. Takzimlah kepada kedua orang tua. Yang kedua, takzim kepada dua orang tua yang telah menyerahkan anaknya kepadamu dalam itu berdua. Kemudian yang ketiga, perbaiki akhlakmu dan takzimmu kepada orang tua yang mengajarkan satu huruf kepadamu, walaupun satu huruf, walau harfan. Siapa itu? Guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli qawlin minal ahwalil muqaddahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karam ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin wal malaikati wal muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha bi nuril ma'rifah wa ilmil muqarrashah wal basir wal iman wal islam ya fattahu alim iftah qulubana wa qulubana Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi ya rabbal alamin. Hadratan muhtarami wal muhtaramat ikhwanillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin penyelenggara Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Camat Kecamatan Tanah Putih Barat beserta seluruh unsur kita yang hadir. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Barat, seluruh teman-teman, seluruh ibu-ibu majelis taklim, dan khusus sahabat saya, Ketua Desa Cirebon, sahabat dan sahabat seluruh hadirin dan hadirat, ibu-ibu majelis taklim. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang tadi katanya kenapa ibu-ibu ini yang majelis taklim ini berubah menjadi majelis perempuan. Sebenarnya mestinya ada laki-laki. Di Binrag itu ada majelis taklim laki-laki. Jadi KUA membentuk juga majelis taklim laki-laki.
Magi-magi kehadiran dari dalamnya dia membawa barangkali namo maniha ia wajib pemana adalah waktu tidur disunahkan untuk istirahat antara duhur dengan asar, tapi kita memanfaatkan untuk taklim bersilaturahmi dalam rangka acara halal bihalal membagi-bagi apa barangkali pemerintahan seluruh dari dalamnya dia membawa barangkali. Kalau ada yang tidur silakan, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena sunnah hukum. Insya Allah malaikat mencatat orang baik walaupun tidur di tempat itu. Karena itu hadis, ketika malaikat itu bertanya kepada Allah bahwa itu ada hamba ya Allah di tengah-tengah orang yang sambil berzikir yang taklim itu tertidur. Kemudian Allah mengatakan, saya rahmati dia karena dia tidur di tengah-tengah orang yang aku rahmati. Itulah sehingga dari dulu ulama kita ketika melihat jamaahnya tertidur, dia tidak pernah marah. Kenapa? Karena satu-satunya perbuatan di dunia ini yang tidak mendatangkan dosa cuma tidur. Ya. Jadi yang menedok dia sama dosa, tidur. Ayah masak pajak buat dimopi dosa, masih kiri bisa saja berdosa, keluarkan sedekah bisa berdosa, taklim seperti ini bisa berdosa, tapi yang tidur itu ini kagak dosa, karena tidak berpikiran macam-macam. Yang masak pajak buat dimopi pikir dia yang kalau yang mengikuti majelis taklim apa ada ini tete kubur atau nasi tiru kubur yang kan biasa begitu, karena ibu-ibu memang begitu. Tapi alhamdulillah yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina, nampuni ko Allah Ta'ala tauman lawisin toba. Orang yang berbolak-balik bertaubat. Ayat itu tidak mengatakan innallaha yuhibbut ta'ibin. Seandainya mengatakan innallaha yuhibbut ta'ibin, berarti Allah menyukai orang yang taubat satu kali saja taubat. Tapi dia mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang berbolak-balik bertobat. Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa langganan. Iya. Tidak ada satupun orang di dunia ini diraja atau pilaladalino imak di tempat berita, imak di masyarakat biasa pasti ada dosa langganan. Yang sering dia lakukan kemudian dia taubatkan, dia lakukan kembali taubat lagi, dia lakukan taubat lagi. Kan begini, melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, kemudian mati. Ada juga melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan taubat, melakukan kesalahan mati. Itu hanya bedanya sedikit. Kalau dia melakukan kesalahan, dia sempat taubat namanya, maka dia suruh khotimah. Tapi kalau dia melakukan kesalahan kemudian taubat, kemudian mati, maka dia husnul khotimah. Ulama kita dalam kitab itu hanya meminta menjaga 3 hal supaya berdosa, taubat, dosa, taubat, mati. Kalau mau seperti itu jaga 3. Yang pertama, hormati kedua orang tua. Pakanjati bateta matumati lauli indo abota. Takzimlah kepada kedua orang tua. Yang kedua, takzim kepada 2 orang tua yang telah menyerahkan anaknya kepadamu. Dalam ini berdua. Kemudian yang ketiga, perbaiki akhlakmu dan takzimmu kepada orang tua yang mengajarkan satu huruf kepadamu, walaupun satu huruf, walau harfan. Siapa itu? Guru-guru kita. Ya betul lagi harganya tak beda. Indo Abo yang menyerahkan anaknya kepada kita. Kemudian guru-guru kita, maka hidup kita taubat, salah, taubat, kemudian mati. Itulah yang dijamin para ulama. Makanya saya wasiatkan karena ini halal bihalal. Istilah halal bihalal itu tidak ada di Arab. Namun Arab malah sautok sampai mak
halal di halal, si halalakan di halalna anu halalan. Ini nih sebenarnya kan. Jadi si halalakan di halalna anu halalan. Ini ulama biasa membagi. Dulu kali Sidendre pernah membahas sedikit ini. Tapi saya ingin sampaikan begini. Kadangkala ada orang yang sudah saling memaafkan secara lisan. Secara lisan kelihatan memaafkan, tapi hatinya tidak bisa menerima. Biasa kali ke makor betul, kurang lima jama, saya dapat nih nasihat, tapi si dari di sini. Nah ini tidak salah. Makanya tidak ada dicontohkan Rasulullah dan sahabatnya ketika berjabat tangan, setelah lepas tangan dari berjabat tangan itu kita letakkan di kepala, tidak ada contoh. Meletakkan di dada sesudah jabat tangan itu juga tidak ada contoh. Tapi kenapa kita lakukan di Bugis? Orang Bone, orang Sidrap, orang Wajo, orang Soptek itu melakukan. Itu hanya tafaul. Itu isyarat bahwa yang ukuran iman jama saling memaafkan secara fikih. Tapi yang dimauin waktu anggota artinya apa? Kurang yang musidar-gara nyawamu mutaro tapi wadang balik. Kurang memberi adikku mutaro saya maafkan. Saya dia meletakkan tangannya di dadanya. Artinya yang kita sudah saling memaafkan ini sudah tembus ke dalam kalbu. Kemudian dia pemanjama kita pengguna maka ada kurang yang turede cocomu dan taruh kira-kira kita tetapi saya sudah maafkan. Jadi sebenarnya begini di situ. Makanya simbol-simbol itu ada. Orang tua dulu kita itu sebenarnya tinggi tafaulnya, senulan apa tanda. Sebenarnya dalam hadis memang ada. Aisyah itu mengatakan begini. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tafaul. Ia lo najikan aku bilang masa-masa nol. Itu termasuk tafaul. Orang tua dulu kita lakukan itu. Sehingga di antara tafaul itu karena itu doa ada satu hukum. Sebenarnya bukan hukum agama, tapi yang tidak tentang hukum agama itu ada maknanya. Pamali. Ya seperti mangkalina dok. Pemali. Di Bone ini kan ada. Pamali itu Pak, sesuatu yang dilakukan mendatangkan mudarat, tapi dia tidak dilarang secara hadis dalam agama. Ya kota pintu ini sama dosa, tapi ketika tidak lakukan mempengaruhi kehidupan. Jadi biasa bersandar di daun pintu, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sama dilap, baju yang dibuka untuk dicuci dijadikan sebagai lap, makan dalam keadaan baring di tempat tidur. Laki-laki makan dalam keadaan junub tanpa berwudu, membuka jendela sesudah sholat asar, melumuri tangan dengan tangan, membiarkan makanan terurai, menyapu rumah di malam hari, membiarkan pakaian tergantung hingga bermalam di luar rumah. Itu semua menolak rezeki minimal 40 hari. Ada dalilnya kan? Silahkan buka kitabnya Imam Sarmudi dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Itu ada. Dan orang tua dulu kita mengatakan pemali karena dia bukan haram, bukan juga makruh. Cuma ketika engkau lakukan ada dampaknya ke kehidupan. Sehingga istilah yang paling pas
makutana, ake pulangin, makrapakiay. Boleh nak macam ni makutana, tidak tega kepala. Terakhir itu nak makutana. Maka ni guru tak ada. Nah semelo kak makaroba, angka sapi beli, mencoba nama raja. Matandre, melo kak makaroba ni, tapi arwah atau yang petani, wadi lah. Maka ni guru tak wadi. Tapi nasabak sapimu matandre, alih ko dende cidi, napaya ko dende maceknya ko solimon di dende ko sapimu, malah ada ni. Apa timu dende sapimu pak matandre nama raja, nalakalan, meli dende cidi. Inilah caranya guru tak, karena terseke. Itu caranya guru tak, artinya itu hikmah yang didapatkan ulama itu tidak sembarang, karena dia sudah mencari fatwa kali ini tidak dibolehkan karena memang tidak bisa. Tapi guru tak angka lagi baik. Nah sekali boleh dia kan menjadi adeng macetnya di mati menjadi pesabimu. Nalah kalian. Dan itu sah karena 7 orang satu sapi tanpa satu kambing pas 8 orang. Itu caranya guru tak. Dan kearifan seperti ini tidak didapatkan kecuali orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi masyarakat itu susah. Makanya pasang baru sekalian saya bersyukur melihat ibu-ibu yang sangat antusias untuk menjadi studi. Cuma biasa kalau ibu-ibu yang paling pokok seragamnya dulu. Makanya rata-rata ibu-ibu itu dengan milo pengajian maghrib isya selalu mau sudah asar atau sudah duhur. Nah sama ia maghrib isya dia dipakai seragam. Biasanya. Tidak semua. Tapi alhamdulillah berkatnya tua itu yang dipakai ibu untuk ibadah kepada Allah kalau itu yang akan menjadi saksi. Cuma Rasulullah mengatakan kalau ada pakaian 40 hari tidak dipakai, maka kelak dia akan merintih minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua bukan saja pakaian. Jadi 40 sona wajib yang dipakai itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah karena dia tidak digunakan. Termasuk penek, sirup, ceret, amplas, ceret kristal, ya, itu apa? Banyak. Pakaian seragam, makanya ibu harus banyak istighfar. Sebab mari ada dosanya tidak biasa saja. Ya kok angka wajibnya na melo na pakai, madari makada yang mati tahu itu dia mana na pakai. Padahal dia kena kada tahu dia ni makan. Betul ya? Alhamdulillah. Makanya ini di sini ada tema meraji ukhuwah Islamiyah. Meraji itu sebenarnya adalah benang kusut. Sesuatu yang terburai itu ingin disatukan, yang kusut ingin diperbaiki. Itu meraji. Ukhuwah Islamiyah jangan diartikan persaudaraan sesama muslim. Itu keliru. Tidak tepat. Ukhuwah Islamiyah adalah bersaudara yang Islam. Persaudaraan yang Islam, bukan persaudaraan sesama muslim. Ya persaudaraan sesama muslim berarti kita masih berkotak-kotak. Tapi kalau persaudaraan yang Islami itu diikat oleh cinta dan kasih sayang. Makanya beda-beda warna jilbab, beda-beda seragam, tetapi tetap itu indah. Makanya upasani mudah-mudahan ini, apalagi mewujudkan ketakwaan. Takwa itu sederhana sekali. Orang yang bertakwa, begini, saya kasih statement kecil, singkat, tapi harus dibaca betul. Ia sengit takwa, dan niat ia tahu liman ngerangin lori kumalata.
karena itu mustahil. Sekali lagi, yang disebut bertakwa bukan orang yang tidak lalai mengingat Allah, bukan. Tapi yang disebut bertakwa adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Itu kuncinya. Orang yang selalu merasa disaksikan oleh Allah, ya nanti tahu oleh merasa ini kepada Allah Taala itu takwa sebenarnya. Nah, sebab ia kau angkat tahu oleh melo mendengar oleh Allah Taala pasti lupa. Sedikit-sedikit lupa. Tapi kalau merasa disaksikan oleh Allah, itulah hakikat. Makanya orang yang bertakwa itu enak sekali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya kau angkat tahu anggo sewa oleh Allah Taala, ibarat boleh di sini susah. Kuncinya tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama mengatakan begini. Ada tadi saya tangkap satu kalimat sederhana beliau bahwa kaya itu bukan karena banyaknya harta. Ini begini. Harta itu amanah. Ketika kita nikmat itu rezeki. Ketika kita susah dengan itu berarti itu istidraj. Dia dapat. Ya kau angkat ototan, maka nanti nikmat belum tentu. Ya kau menyaman nasabah angkat ototan, kita tenang dengan mobil itu merasa senang, maka itulah takwa. Apa itulah kaya. Tapi dari kau angkat kau boleh masuk sepakai dinar sama dia ototan, nana menawai cicilannya, sering menimbulkan masalah, napake dilakukan kalau macam ini. Apakah keluarga kalau selingkuh atau justru jauh dari agama, maka itu adalah istidraj. Biasanya istidraj Pak Dere tapi semakin jauh dari agama. Namun angka bola pada tingkat dari kodeta batang nomor ini, maka itu adalah istidraj, pemberian yang jauhkan kita dari rahmat Allah. Tapi namun makhluk tarakni, betul dimana makin nawat untuk perilaku, maka itu adalah nikmat. Maka bedanya antara nikmat dengan duka tinggal dari waktu. Apa pun itu. Yang kau makan dari yang wayang apa anak. Tapi yang biar apa anaknya dua kuartal untungnya, citi lainnya citi masa usaha narada. Kan begitu kuncinya. Kehidupan ini sederhana. Yang tinggal lihat, kejaya kata nilai dalil yang nilai dalil belum tentu lihat hasil. Hukum itu mono. Jika tak ada mengulawanna, ya banyak kan orang sekarang. Banyak emas, tapi justru tidak tenang. Apalagi penyuluh agama setiap kegiatan harus disuruh foto. Foto kemudian diupload dilaporkan ke pimpinan. Itu tidak masalah. Yang penting niatnya itu lapor kepada Allah. Selesai itu lapor ke pimpinan. Itulah pentingnya niat. Cara apa kalau mengupload caranya tidak masalah. Ibu-ibu memperlihatkan nikmat yang didapatkan tidak masalah jika niatnya untuk bersyukur. Tapi kalau untuk pamer jangan. Kenapa nih? Jilbab tidak masalah diperlihatkan, tapi syukuri. Ajak nanelo yang tidak sebagai kebanggaan. Semua simina akan yang kebanggaan, maka itu akan hancur. Makanya kuncinya begini. Usahakan setiap kehidupan kita itu nilainya ibadah. Saya dulu selalu sampaikan di beberapa nasihat sederhana itu, katakan begini. Istilah tadi niat itu kenapa pokok? Angkat tahu sebanyak. Ada orang sholat di belakang 2 rakaat, ada juga di depan sini sholat 2 rakaat, di samping sana ada sholat 2 rakaat, mungkin di situ ada orang sholat 2 rakaat. Sholatnya sama 2 rakaat, bacaannya sama, gerakannya sama, tapi boleh jadi sholatnya beda. Mungkin ini sholat taubat, yang di sana sholat sunat dari masjid, yang di sana sholat sunat wudhu, yang di sini sholat sunat sebelum sholat fardu. Gerakannya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, cuma niatnya yang membedakan sehingga sholatnya berbeda. Kemakiran ada orang menampakkan pakaian rezekinya, tapi karena niatnya baik maka itu dapat pahala. Tapi ada orang yang menampakkan karena niatnya saja berbeda sedikit, melenceng sedikit, bisa dapat dosa. Itu pentingnya niat Bapak Ustaz. Pada minggu kata masukan, kata puasa
orang lain. Tapi yang mengenali kebanggaan maka itu tidak boleh. Kan kuncinya begitu. Jadi agama itu mudah. Yang penting kita sendiri dulu. Sama apa itu kuncinya di dalam kalbu. Karena dia tidak ada pihak. Dia orang menilai kiri kanan. Kalau yang di sini tidak bergeser, itu yang bergeser. PDP kita kau jati pun PDP kan pelan. PDP kita tak kau jati dari satu yang pelan. Kan boleh saja dong. Semakin banyak orang yang mencerca kita, memfitnah kita, semakin banyak pahala kita. Nah, semakin banyak tahu pahala. Nah, makanya ini harus tahan banting. Ada doanya kalau mau tahan banting. Biarpun bagaimana susahnya masalah, namun ada susah masalah dihadapi. Kalau membaca doa ini kata Nabi, maka kalbunya tetap tenang. Karena Allah meniupkan hawa dari dalam surga masuk ke kalbu. Apa ya? Saya baca tadi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dibaca 3 kali atau 7 kali sesudah sholat subuh dan sesudah sholat maghrib. Apa lagi? Hah? Depan. Saya ulang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali, Nabi menyebut dua itu 3 kali atau 7 kali. Tinggal kita mau pilih berapa. Kalau mau pilih yang terbaik, ambil yang paling baik. Karena tidak mungkin sama. Tapi Nabi cuma mengatakan 3 kali atau 7 kali. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali di waktu pagi dan petang, maka Allah akan meniupkan angin dari dalam surga masuk ke kalbu, sehingga dia selalu merasa tenang. Angkatnya tahu baru tidak ada susah istilah mati. Tidak ada masalah menghadapi. Anaknya baik-baik saja, keluarganya baik-baik, dan istrinya sudah cukup, tapi hatinya tidak tenang. Maka orang seperti ini sebenarnya disuruh baca doa ini. Biasa muncul was-was atau lalu biasa jantungnya berdegup kencang. Seakan-akan dia merasa tidak enak, istilahnya mati. Tuli masuk sama pedadina. Obatnya itu tinggal doa ini. Ini tuh nasi berubah sahadat papulang. Jadi komandan sahadat papulang itu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sebenarnya dibaca ini ketika anak mau diizinkan. Dianjurkan ulama untuk dibaca. Jadi sebelum tidur itu bagus juga dibaca. Nareko masumpai kapena ini atau ada masalah yang kita hadapi, amalkan ini. Tapi kalau hati sedih itu beda. Kalau hati bersedih atau mendapati kesusahan, maka yang dibaca adalah surah Al-Kautsar. Karena itulah yang menenangkan hatinya Rasulullah. Ketika anaknya Ibrahim wafat, turun ayat ini, surah ini untuk menenangkan kalbunya Rasulullah. Itu surah Al-Kautsar, surah paling pendek. Kalau ibu tidak hafal lebih baik mandi saja. Bahaya kalau dia tak hafal dia. Kemudian wasiat saya yang kedua, ini sangat penting dipegang. Karena ini konsep kehidupan sederhana. Betul mengatakan di masa ini insyaallah selamat. Segala sesuatu hadapkan kepada Allah. Itu kunci. Jadi ya bukan masalah, kita tidak kecewa. Maka pahala yang paling tinggi itu apa? Bukan jihad, bukan haji, bukan mati syahid, bukan puasa, bukan sholat. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah menerima takdir Allah dengan berlapang dada. Itu pahala yang paling tinggi. Jadi jika pangkasnya kami nama tanda menerima takdir Allah. Makanya kita tahu makna Allah Ta'ala di bawah itulah tingkat yang paling tinggi. Tapi jadi bawah serahkan sepenuhnya. Man lam yashkur ala ni'mat wa lam yasbir ala bala wa lam yarda ala qada'i wal yakhruj min al-ardi wal yatlub rabban siwa. Nah ini kita udah syukur kita pedalek
Dena sabara tarina yang balae, dena ridha terhadap takdirku, maka surya utawi paliat berjalan keluar dari bumi. Paliat berat dan suai sampai keluar musumpai aja yang musumpai nasa pengalaman. Maka yang paling ibadah yang paling tinggi kedudukannya adalah ridha terhadap takdir. Itu kunci. Makanya berserah diri. Ini mau menjadi saleh kalau berserah diri, hidup itu enak. Itu kuncinya. Makanya halal bihalal ini sebenarnya kita ingin berserah diri sepenuhnya kepada Allah, hubungannya dengan Allah. Sesama manusia harus saling menghalalkan. Makanya kita itu dilatih. Kalau sudah salam, jabat tangan. Kenapa jabat tangan? Tidak ada perintah. Kalau sudah salam, jabat tangan. Tidak ada. Cuma hadis mengatakan ketika seorang muslim bertemu kapan saja dan di mana saja, kalau dia bersalaman dosanya berguguran sebelum lepas tangan. Kalau sudah sholat jabat tangan, ya di situ berguguran dosa. Cuma tidak ada perintah bilang kalau sudah sholat jabat tangan, tidak ada. Tapi hadis itu mengatakan kapan dan di mana saja. Kenapa begitu? Ini penting itu. Makanya kalau sudah salam jabat tangan masalah biasa cuma dosa disebut sudah beda atau masalah pajak. Mulai kalau tangannya begini, Allah. Nah ini jadi masalah. Ada juga yang sholat itu selalu goyang-goyang kakinya begini. Itu kadang dosa. Makanya sholat itu kan menggugurkan dosa dengan Allah. Makanya kau nggak tahu nanti waktu sempaja kemana pakai begini orang dia sudah dapat hikmah sholat. Nanti selesai sholat terasa ringan. Kan memang hadis. Ketika masuk waktu sholat, Allah mengambil dosa hambanya, kemudian dia letakkan di kepalanya, kemudian di punggungnya. Ketika dia rukuk dan sujud di dalam sholatnya, maka berguguranlah dosa itu seperti dedaunan dari tangkai kayu. Makanya yang menghadapi waktu sempaja nama tanah pakai detika, tapi yang guguran cuma sempaja tanpa maringas sedih, berarti kita sudah dapat hikmah sholat. Biasa dirasakan. Berarti sudah dapat hikmahnya. Itu hikmah. Itu hikmah. Kemudian kalau ibu-ibu berdoa, yakin saya ini selalu dititip sama istri. Saya jarang berdoa, terus terang. Ya dia jarang ditodong. Yang paling banyak saya titip ke istri, karena istri itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dibanding dua suami. Lebih cepat. Kenapa? Karena tangannya yang lembut, wanita dimuliakan oleh Allah, makanya dia doa lebih dahulu. Pemimpin yang hebat itu lihat istri. Soeharto ketika ibu wafat tidak disebabkan hingga dia menikah. Habibie ketika ibu wafat tidak disebabkan sampai akhir hayat. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika ibu Ani wafat sampai hari ini tidak disebabkan. Itu besar. Pemimpin yang hebat yang kita lihat siapa yang berdiri di belakang. Dan istri itu bukan di belakang, justru jadi di samping. Karena dia telah merusuk paling bawah. Makanya wanita itu dekat dengan Allah. Artinya hatinya wanita ketika dia berdoa itu menggoyang-goyangnya habis. Makanya ibu-ibu harus banyak berdoa. Jangan selesai salat langsung ambil HP. Jangan. Banyak berdoa. Utamanya pada saat haid. Kemudian yang kedua di saat hamil. Ibu hamil itu sangat mustajabah doa. Makanya kalau ada ibu hamil, titip doa sama dia. Titip doa. Saya sering titip doa itu kepada ibu hamil. Kalau ada ibu hamil, biasa saya minta mohon didoakan. Kenapa? Karena wanita hamil itu sangat dekat dia dengan Allah. Maka bersyukur wanita yang hamil itu doakan anak-anak kita yang sudah besar, insya Allah berkah. Cuma kadang-kadang ibu hamil itu selalu mengeluh. Ini penting. Manfaatkan berdoa. Dan ada waktu-waktu makan jalan yang dirodok. Yang pertama menjalan masuk subuh makan jalan. Di waktu subuh juga bagus. Di hari Jumat malam Jumat bagus. Ketika khatib dulu di mimbar bagus. Sudah sholat Jumat sampai masuk waktu asar itu sangat bagus.
malam Satu Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, malam 9 Zulhijjah, itu juga bagus. Dan malam Jumat, itu bagus. Itu dok mustajab. Guru Kiai Jabir Rahman Modale sebenarnya itu diberi ilmu oleh guru saya katakan dapat ilmunya dari guru Kiai Masih Abdul Ghani, guru sepupu Martapura. Karena ternyata amalan beliau sama. Guru Kiai Masih Abdul Ghani itu menyarankan begini, siapa yang bisa tidak tidur 6 malam, malam Satu Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 8, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, dan malam hari Jumat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam itu hanya beribadah sampai pagi, maka jasadnya akan dijemput dikubur ketika dia wafat. Dan itulah ulama yang meninggal langsung hilang jasadnya dan sudah diletakkan di langit. Termasuk guru Kiai Jabir Rahman Abdul itu hilang jasadnya. Karena yang meletakkan itu pimpinan pondok yang setempat. Guru Mukarram Kiai Fathuddin Sukara almarhum Rahimahullah. Dan dia mengatakan setelah saya letakkan di lahat, saya baru membuka tali kain kafannya, itu sudah tidak ada di sini. Sampai dia sapu ke belakang itu tidak ada di sini. Dan amalannya memang pesannya begitu. Jangan tidur di 6 malam. Biar bukan ulama, kalau dia begadang, dia hanya beribadah kepada Allah sampai pagi, maka berkahnya dia diangkat menjadi wali. Yang penting cuma kita ustaz jangan. Kenapa? Karena mau pergi khutbah. Mau pergi khutbah Idul Fitri tidak tidur 1 malam. Malah senyala itu. Tapi saya dapat ilmu dari guru Kiai Masam Sidahlan, kalau mau begadang tidak ngantuk, kuncinya ada satu. Apa? Surah Al-Kautsar dengan Al-Insyirah. Alam Nasrah, itu yang dibaca. Alam Nasrah itu bagus sekali karena selain makanan dikurangi, juga tidur tidak baik. Ya kung kanak masih kalau pesantren yang melu guru tongan, suruh dia baca Alam Nasrah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, dan banyak membaca surah Al-Kautsar. Tujuannya supaya dia diangkat derajatnya, tidak banyak tidurnya dan tidak banyak makannya. Itu berkah. Ibu-ibu juga kalau mau pakai, karena ibu tidak sebanyak makannya. Iya, sedikit-sedikit makan. Tapi hati-hati, makanan haram itu sekarang banyak sekali beredar, termasuk yang daging berbasis sel. Hati-hati. Sudah banyak daging kaleng itu. Hati-hati. Makanya ibu-ibu ini bahaya sekali kalau tidak paham fikih. Makanya syukurlah dekat dari penyuluh agama, Bapak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dari kantor urusan agama, memang harus bahu-bahu mengajak ibu di taklim, utamanya fikih. Magai mencuci sayap pakaian kalau salah itu bisa najis semua. Bisa kalau salah cara mencuci di mesin cuci. Yang kedua mencuci makanan, daging ayam, daging sapi, dia tadi sayi dimasukkan di dalam baskom yang tertutup, tidak ada air yang keluar, dia seringan. Kemudian air cucian itu masih berwarna darah merah, kemudian tidak langsung memasukkan bumbu, maka semua itu bernajis. Itu bahaya. Makanya ibu-ibu harus tahu betul itu. Cara mandi daging harus dengan menggunakan tempat yang berlubang supaya airnya langsung turun. Kapan tadi saya ini yang berlubang mencelakmu, pemain jawab masih ada airnya di situ merah, kemudian langsung dimasukkan bumbu, maka semua itu najis dan itu haram. Ini ibu harus paham. Mencuci pakaian di mesin cuci, ketika air ada di dalam, kemudian pakaian dimasukkan, maka ketika ada najis di situ semua menjadi buta najis. Pakaian sholat dicampur semua buta najis, dan itu tidak sah sholatnya ketika dipakai. Itu bahaya. Cendek mawa salah, makanya ibu harus belajar baik. Taruh di bapak-bapak yang dengan mandor, kesalahan ibu yang banyak tahu ini harus pegang. Tapi beda ibu dengan sesat, malondri. Tidak ada di sini. Itu banyak. Ingat pahala mencuci pakaianmu, mencuci pakaian suami. Berapa air yang menetes dari pakaian itu, setiap malaikat yang mendoakan itu. Yang kedua, tetesan
dosa. Itu hadis sahih. Makanya kalau sesaki saya kau mimpi kalau sesaki tanah kue saya tutup malaikat di lautan kami sekian juga dosa yang dihapuskan oleh Allah. Makanya itu pelaku cuma sekarang ibu mereka malu mana tinggal menelpon dia kirim kepada sudah disetrika. Ini jadi masalah. Masakan juga demikian. Makanan yang di rumah kita yang bikin, tapi anda tuh barangkali makanan. Kalau dibikin makanan suami, yang paling aman itu sebenarnya saya sering sampaikan akhir-akhir ini supaya kita bisa selamat. Ada obat itu yang paling bagus, garam. Makanya tadi Bapak mengurusi manasik haji, kalau ada keluarga kita ke tanah suci nanti, jangan hanya pesan air Zam-Zam, pesan juga garam Mekah yang ada warna kuning. Asuroni kejip. Kenapa itu obat? Jadi garam halus. Matur kalau sudah ada simpan di tempat. Roman real. Kalau sudah cuci tangan mau makan, ambil garam sedikit baru makan. Sudah makan lagi garam sedikit. Utamanya laki-laki. Magai. Yang pertama dicerdaskan otak. Yang kedua tidak kena keracunan makanan. Yang ketiga tidak akan lama sakit. Itu berangkat. Cuma susahnya di Bone ini tidak ada laut. Ya pokoknya ibu-ibu ada keluarga takut karena sangat kejepit. Saya hanya sarankan bawa ke laut. Itu obat yang paling cepat. Rutinkan saja mandi di laut air garam. Magai ia tidak sibuk 70% oksigen darat itu cuma 30. Air laut itu air garam yang bisa menterapi saraf untuk mengembang kembang. Ini penting saya sampaikan. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa air laut bisa mengobati 40 penyakit dunia. Jadi itu fantasinya jarang melasa, jarang kena asam urat, kolesterol jarang. Bahkan dikatakan tidak ada. Makanya baru di Eropa itu setiap suku umat pasti mandi di laut. Saya baca di bukunya. Kenapa? Nasabahnya Pak Gurala. Makanya ibu-ibu kalau mandi ke laut itu obat. Bapak-bapak juga. Cuma jangan setiap hari mandi bapak-bapak aja lalu masuk video ke sini. Makanya nanti baru istri dua. Terlalu tinggi stroke-nya. Karena air laut itu meningkatkan vitalitas laki-laki. Itu terapi air garam. Makanya kalau kita tahu dari bergetar tangan itu, dia kayak kesemutan. Ambil saja air hangat, masukkan garam halus, kemudian rendam di situ. Sekitar 5 menit berhenti. Itu obat yang paling cepat. Ini cuma karena orang tidak memanfaatkan. Kemudian saya wasiatkan begini, ibu-ibu ini yang ketiga, ibu-ibu harus memperbanyak ibadah. Tapi ini sebagai sunnah, utamanya sholat sunat witir jangan tinggalkan. Satu-satunya sholat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasih Allah itu hanya witir. Kalau tahajud itu diangkat derajatnya. Tapi yang witir itu kekasih Allah. Makanya orang yang berwitir, jangan kata masuk saja witir nafsu mati roh, tidak mungkin bermimpi diganggu oleh syaitan. Jadi kalau mau tahu mimpinya isyarat, berwitir sebelum tidur. Witir memang kalau begitu. Sesudah sholat isya, sudah sholat sunat isya 4 rakaat, langsung witir 3 rakaat. Maka nanti nggak foto masuk aja tahajud Ustaz, tidak masalah. Yang penting jangan berwitir kembali. Karena tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Kemudian ada pertanyaan, Pak Ustaz, kan witir itu penutup. Yang dimaksud Rasulullah bukan semua sholat, hanya sholat fardu. Jadikan witirmu sebagai penutup. Artinya sesudah sholat maghrib jangan witir, nanti sudah sholat isya. Tapi bukan penutup semua sholat, karena itu penutupnya sholat fardu. Jadi sesudah sholat witir masih boleh sholat sunat. Makanya itu Abu Hurairah yang namanya masuk aja sunnah isya langsung berwitir 3 rakaat. Tapi ketika dia bangun tahajud dia tidak mengulang witirnya. Karena
Karena Rasulullah mengatakan lagi kerani lain tidak boleh 2 kali berpikir dalam satu malam. Terpahami? Berpikir sebelum tidur. Kalau mimpi itu isyarat. Untuk mengetahui mimpi isyarat. Kecuali berarti masa majasum dan tidur, setan. Tidak boleh tidur sebelum tidur. Berarti dia boleh tidur sesudah asar sampai isya. Tidak boleh. Sesudah sholat subuh sampai masuk waktu duha. Tidak boleh. Dimakruhkan. Makanya ada penyakit biasa masuk namanya rihil ahmar, angin merah. Dari situ orang kena kanker, dari situ kena stroke, dari situ kena kegagalan ginjal. Itu rihil ahmar namanya. Tapi bagi pejabat, narekoya penarewa oleh kantor kota tiap pagi, kemudian dia mau tidur suruh baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadi wad damil akbar. Baca. Sudah dihafal? Belum? Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadi wad damil akbar. Itu penyakit biasa di belakang pintu atau di dalam WC. Makanya jarang orang selamat itu berjatuh di WC. Ini penyakit berbahaya sampai akhir dunia kiamat. Karena pernah Nabi Musa ingin menghancurkan kita tapi tidak bisa. Sampai cucunya juga Rasulullah kena. Tapi berangkat menyerahkan ampunan kita, datang Jibril membawa obatnya. Dan itu yang diajarkan ke kita. Doanya itu tadi. Siapa yang membaca doa ini dia akan kena stroke. Tinggal dibaca. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wad damil aswadi wad damil akbari. Saya mau tanya, biasa tangkali atau motor dulu, kalau buka pintu jangan berdiri di depan pintu. Biarkan angin berhembus dulu. Itu adalah rihil ahmar yang dihindari. Itu ilmunya dikatakan. Sama anak kecil, narik itu jangan dikasih cermin di bawah ayunan. Biasa tahu? Itu ilmu jin. Karena obsidian yang ada di dalam cicak itu bisa mencekik anak. Bahkan bisa membunuh di dalam kandungan. Tapi cermin itu cara mengusir dia dengan pantulan. Makanya kalau anak itu tojang, biasa dari cermin warna supaya obsidian tidak mengganggu. Obsidian juga ada di dalam cicak. Itu apa yang dikatakan? Dia pukul rata. Siapa yang membunuh cicak dengan 1 kali memukul, maka 200 hasan. Kalau 2 kali dipukul baru mati, 150. Kalau 3 kali tinggal 100. Kenapa selalu kurang? Dibolehkan membunuh, tapi tidak dibolehkan menyiksa. Kalau sudah double berarti termasuk siksaan, dan itulah yang mengurangi pahala. Ini penting. Jangan biarkan cicak. Makanya orang dulu kan begitu. Dia sebutkan anak dari tangan bening, kerak tangan bening. Ambil anak itu, kamu pakai ke sini anak otak, kemudian lihat pasti ada cicak di sekeliling sini. Biasa ada anak itu warna biru kulitnya. Biasa di bagian kuku warna biru kayak ada yang sudah cubit. Sebenarnya itu adalah obsidian yang pernah mencekik dia. Biasa ada anak-anak normal itu sehat, tapi menjelang kelahiran dia meninggal. Itu kan obsidian. Makanya Rasulullah sunahkan kita membunuh cicak. Jangan biarkan ada di dalam rumah. Ini penting. Ibu-ibu harus tahu. Saya tidak. Makanya harus hati-hati dengan itu. Karena dia sekarang banyak kok. Sebenarnya itu makmudai makanan termasuk itu. Membuka jendela sesudah sholat asar. Memudahkan masuk ke dalam rumah. Kemudian menolak rezeki Pak Tuhan. Bersandar di dalam pintu itu menolak rezeki sekaligus sukses disambungkan ketika dia sakit. Kemudian memakan dalam keadaan baring, mencungkil gigi dengan benda keras. Ya saya ketahui sila ada nasi yang terselip, dia ambil peniti baru dia cungkil. Itu tidak boleh. Memakai celana dalam keadaan berdiri, itu tidak boleh. Iya, coba buka kitabnya Imam Sabuni. Duduk. Pasti banyak. Nampak benih begitu nah, dia cuci pakaian, kemudian dia biarkan bermalam di luar rumah. Biasakan kita mencuci sore betul, kemudian kita kasih bermalam dengan alasan besok kering. Padahal itu tidak boleh.
pakaian. Ini yang biasa dari tapi bahaya sekali masalah itu. Ini penting saya sampaikan. Hati-hati ya, hati-hati sekali. Mereka tuh termasuk pakaian kan biasa dilukan, HP, kacamata, dilap. Yang paling banyak perempuan, ada kecak kiri nala, angka udah dasar anak kena dulukan. Itu menolak siapa Tuhan. Tapi yang paling fatal, pakaian yang sudah dipakai dilukai dengan alasan dia semua dicuci, kemudian dijadikan lap. Ajar Allah tak pakai masak padang itu diberi cuci. Itu ada di kitab Imam Syafi'i. Ini banyak ibu-ibu yang melanggar pasti. Baru tahu ilmu. Makanya rezekinya begitu saja. Ini penting saya sampaikan. Tapi kuncinya mau begini. Sudah sholat subuh, baik. Kalau sholat sunat subuh bagus. Kalau tidak sempat antara sunat subuh dengan sholat subuh, ambil sesudah sholat subuh. Ya boleh sampai pagi sampai jam sunat dan subuh pahlawan dan subuh karena kadang-kadang jam iqamah itu cuma 9 menit. Yang ambil 15 menit berarti sempat baca kalimatani habibatani kutisan sakilatani kutisan kalimatani rahman. Itu hadis. Lalu kedua ada pada politik ringan diucapkan oleh lisan, kemudian berat timbangannya dari kemudian dirindukan oleh yang maha rahman. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tinggal disempurnakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullahal azim. Dia boleh baca kasiratu maka tidak akan pakir hingga dia meninggal. Itu janjinya. Tapi sholat sunat subuh baca alam tasarruf rakaat pertama, alam tara kaifah rakaat kedua supaya dia akan cepat dirujuk sebab dilakukan. Itu obatnya. Yang biasa sakit ototnya, biasa sakit pulmonya, obatnya itu cuma alam nasara dengan alam tara kaifah. Iya, amalkan itu. Perempuan kan biasa dong. Nah itu obatnya. Ingat alam nasara rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tara kaifah rakaat kedua sesudah Fatihah. Kalau ada yang memusuhi kita, termasuk orang yang terjun ke politik, nah rekomendasi atau di selepuran ini awal mencarikan jalan kita supaya kita bisa jatuh, maka amalkan itu Imam Ghazali dalam kitab dia. Apa yang dia tulis? Baca alam nasrah pada rakaat pertama, ila fi Quraisy pada rakaat kedua. Tidak ada musuh yang ingin mencelakai kita, itu tidak bisa tembus. Itu hadis Nabi. Ini ada dua ya, alam nasrah rakaat pertama, ila rakaat kedua, ila fi Quraisy. Kalau ini bersedekah emas seperti mungkin besarnya dalam kitab Hasinatul Asrar, baca Qul kafirun rakaat pertama sesudah Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua. Makanya kalau mengambil semua, Pak Bulotu selamat dari tipu daya dan selamat dari perbuatan buruk musuh, kemudian bersedekah seperti emas seperti mungkin besarnya, ambil rakaat pertama alam nasrah baru Qul kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifah diilati Quraisy baru Allah 3 kali. Ambil semua. Dihafal nih. Apalagi? Alam nasrah rakaat pertama nampak Qul kafirun. Kemudian rakaat kedua alam tara kaifah nampak diilati Quraisy baru Allah 3 kali. Itulah yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Kalau ada itu alam nasrah dengan alam tara kaifah ubat tulang. Kemudian panjang umur juga. Ya kau kata baca itu alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifah rakaat kedua, insya Allah dia tidak akan meninggal sampai mati. Itu jaminan itu. Apalagi sunnah itu. Tapi kalau mau meninggal pasti lupa baca. Yang kedua itu tadi ambil alam nasrah dengan diila, makanya cuma 1 kali saja dibaca karena sudah mewakili yang kedua tadi. Makanya 3 kali yang rakaat kedua alam tara kaifah diila dengan Al-Ikhlas 3 kali. Itu bagus sekali. Itu yang disebut dengan wirid. Memiliki sempurnakan ini. Tapi malam ini cukup cari hanya kita butuhkan. Kalau obat tulang ya alam nasrah alam tara kaifah.
Kalau mau selamat dari musuh, ya alam nasara lagi Quraisy. Kalau musuh datang besar, pakai ya ayyuhal kafirun surah Al-Ikhlas 3 kali. Itulah makna kalimat raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadis Nabi. Ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun dan surah Al-Ikhlas 3 kali. Ini beda. Sembarang. Berkahnya itu sholat sunnah luar biasa. Kemudian ada waktu sedikit sebelum masuk subuh, namanya waktu sahabat. Manfaatkan itu. Kalau sudah tahajud sekitar 15 menit. Di situ manfaatkan membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca di subuh hari itu kemudian meninggal sampai maghrib itu dijamin ahli surga. Kalau nanti maghrib dibaca kemudian kita meninggal antara maghrib sampai subuh dijamin ahli surga. Makanya kalau mau masuk surga baca ini. Paling pendek, cuma tidak langsung ya, tidak langsung dijamin masuk surga, bukan langsung masuk surga. Beda. Jangan bilang, wah ternyata langsung, dah diperiksa dulu. Kalau banyak gosipnya lama diputar. Ini penting. Kan dari itu, pada halal jannah, ahlul jannah, ulul jannah itu beda. Kalau dia mengatakan pada halal jannah maka akan masuk, berarti dia diproses. Kalau dia mengatakan ahlul jannah berarti penduduk aslinya surga. Itu cuma 7 kelompok. Semua orang mati saya. Orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena memperjuangkan agama Allah di medan perang, orang yang mati dalam keadaan ada wudhu, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa bangunan, orang yang mati mempertahankan haknya. Itu yang mati syahid. Kemudian orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Manfaatnya juga itu di kaum ini orang saya tak tanya. Jadi 7 orang ini itu lagi tidak diperiksa. Orang yang mati melahirkan pasti perempuan, bukan laki-laki. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, otomatis tidak sakit kalau dia melahirkan. Karena itu hadis Nabi. Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita ketika melahirkan itu adalah penghapus dosanya. Tapi ketika orang tidak menikah kemudian melahirkan, maka dia tidak merasakan sakit karena Allah mencabut itu. Jadi itu apa biasa perempuan melahirkan di dalam WC tidak ada yang dengar. Anak bisa jadi lahir tidak ada yang dengarkan mengeluh atau merasa sakit. Tapi biasa kalau di rumah sakit dia normal sampai tetangga kamar dengar semua. Kenapa? Karena Allah tidak cabut rasa sakitnya karena itu adalah jihad dan menghapus dosa. Tapi orang yang melakukan dosa dicabut sehingga dia tidak merasakan sakit apa. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu diatur dalam agama. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ada wudhu, makanya bersyukur kalau ada wudhu sudah meninggal. Makanya orang sekarat disuruh bukan. Begitu. Kemudian orang yang meninggal karena tenggelam. Ini juga mendapatkan ulama. Dia mengatakan tenggelam kalau mencari rezeki. Kalau pergi main judi nampak lagu, lagi moto nalago di polisi nama ada mati salah dia. Ada ulama mengatakan tidak ya, pasti mati tenggelam. Orang yang ditimpa bangunan, ragu Tuhan bangunan itu mati salah. Ada tambahan itu dari Imam Ghazali mengatakan orang yang mati karena penyakit perut berkepanjangan, termasuk penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena orang yang sakit sehari semalam 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya kemalasan itu aja tak darahnya. Terima takdir Allah dan berdoa. Kadang Allah menolak, istilah itu bukan menolak. Kadang Allah Ta'ala menahan yang kita minta. Bukan Allah tidak mau kasih kita, tapi Allah ingin menyempurnakan nikmat kita. Nikmatnya doa, nikmatnya tahajud. Dan semakin kita doa dari kok, apa yang ini? Maka Allah menginginkan kita bangun tahajud, meminta, memohon kepada Allah, baru dia turunkan supaya kita nikmati semuanya. Makanya hati-hati. Nah, reko angkat atau makanya dalena. Teratur rezekinya dikasih oleh Allah. Jangan dijauhkan, kadang dijauhkan dari masalah-masalah yang bisa mengganggu dia. Hati-hati. Karena kapan tidak bersyukur, maka pasti akan ada musibah telah terjadi. Maka, sebab kalau tidak kita mendekat kepada Allah karena nikmat, maka pasti Allah turunkan balak karena dengan balak tidak terseret tadi. Enggak tahu apa waktu nama kanja sekolah kita, kalau menonton di sinetron, bisa nama candi laki kenapa moto masuk kejatuhan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kadang begitu.
bersyukur, tidak mensyukuri, hanya Allah sinetron. Nanti kena masalah baru dia sholat. Kenapa? Allah mendatangkan nikmat tapi kita tidak datangi dia. Maka dia datangkan musibah supaya kita diseret ke situ. Makanya dari situlah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri dia tambahkan. Tapi jika tidak kau syukuri, ingat azabnya akan datang. Dan itu penting. Begitu saja, Bu. Anak syukuri, harta syukuri. Begitu saja. Supaya apa? Nikmat ditambah. Nah, itu tadi yang pertama. Kalimatani bilisan sakilakani bilmizan habibatani ar-Rahman. Ini sudah 1 jam. Kemudian yang kedua, sesudah sholat zuhur baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Kalau mau sempurna baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'din. Kalau mau sempurna. Itu sesudah zuhur ya, Bu. Sudah sholat zuhur baca 100 kali. Sesudah sholat asar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, sampai di situ. Jangan ambil wahdu datangi di sana, jangan. Jadi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tujuannya ya kau keadaan hadapi kesusahan apapun harus diringankan oleh Allah. Kalau ini tadi la ilaha illallah malikul haqqul mubin, dia masih sama-sama padale yang boleh tahu. Tapi kalau mau dapat salawat dari rezeki, dapat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kalimil abai wal ummat. Baca 10 kali di waktu subuh, 10 kali di waktu maghrib. Didatangkan rezeki dari arah yang tidak bisa kesana. Itu janji. Apa lagi? Tidak boleh ditulis. Jangan ditulis. Tidak boleh. Rata-rata doanya dari hari itu tidak ditulis. Sebenarnya kalau di YouTube itu, Bu, kalau ada ceramah saya di YouTube, sebenarnya itu saya sudah biasakan. Makanya biasa sebelum bisa ceramah itu selawat. Sambil selawat itu saya biasakan. Jadi siapapun yang mendengarkan itu bisa diambil. Makanya kalau buka di YouTube, karena saya tidak punya channel, yang channel istilahnya yang selalu damping, karena saya tidak punya. Ini sudah asal. Oh ya. Terakhir, jadi saya kenapa tidak mau itu pesannya berita sendiri. Maka di berita, ia tidak enak, ia mempunyai ini kumukong, ia kukuran di mukong dan yang di mukong. Jangan mengatur ke belakang. Nanti ilmu tidak berkah. Itu bisa saja. Jadi makanya saya tidak punya tim media. Siapapun yang merekam silakan. Ada beberapa yang tawarkan saya tidak mau. Saya tidak. Jadi dimanapun ceramah kalau ada yang benar silakan. Saya tidak pernah melarang orang merekam, tapi saya melarang orang untuk mengikuti saya untuk menjadi tim. Makanya kemana-mana itu saya tidak mau kalau ada tim media. Kenapa? Sebab guru teman Bapak ia cukup taman untuk tim media, kemudian dihandle dengan materi, berarti dakwahmu terus bermasukan kepada itu pesan guru. Aja mulai dicukup media. Ya kalau agak perlu ngajarin aja bukan media. Intinya usahakan saja. Makanya dakwah yang ada di media itu bukan saya rekam, itu semua orang, hanya dia masukkan saja. Jadi itu kuncinya. Dan ini agak berat, pekerjaan yang paling berat itu ceramah. Ini paling susah. Kenapa? Karena ujiannya besar. Saya kira ini yang paling bisa sampaikan. Karena ini sudah masuk waktu asar. Saya hanya sampaikan, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil. Yang tiga tadi itu ya, apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallah wadzim astagfirullah la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau sempurna kemudian Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kalau mau tambah salawat itu hanya untuk memudahkan rezeki. Kalau sudah tidak kuat bekerja, ekonomi sudah tidak mampu, istilahnya sudah tidak bisa lihat jalan, cukup baca salawat ini. Itu benar rezeki paling cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Dihafal saja. Karimil abai wal ummahat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathuhun qarib wa basyiril mu'minin. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.